selanjutnya itu wawancara. Di sini saya ingin mewawancarai teman saya Abelia. Oke, terima kasih sudah hadir dalam wawancara ini. Hari ini saya akan membahas ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia. Bagaimana Lia melihat kondisi disintegrasi bangsa di Indonesia? Selamat pagi Salwa, menurut saya kondisi integritas bangsa saat ini cukup rentan meskipun secara formal kita kuat sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Munculnya polarisasi sosial, perkembangan intoleransi, dan penyebaran hoax membuat koherensi nasional terganggu. Ini menunjukkan bahwa persatuan bangsa tidak bisa dianggap stabil begitu saja, tetapi harus tetap dijaga. Oke, jika melihat ancaman yang ada, bentuk ancaman disintegrasi apa yang paling menonjol? Ada 3 bentuk utama. Pertama, konflik horizontal, misalnya perselisihan antara kelompok etnis atau agama. Kedua, gerakan separatis, terutama di wilayah yang merasa tertinggal secara ekonomi dan politik. Ketiga, radikalisme dan intoleransi yang kini menjadi banyak menyasar generasi muda melalui ruang digital. Ketiga, hal ini saling berkaitan dan berpotensi melemahkan integrasi nasional jika tidak ditangani secara serius. Dan bagaimana dengan dunia pendidikan? Apa perannya dalam pencegahan disintegrasi bangsa? Pendidikan perannya luar biasa. Biasa penting sekolah dan perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang untuk menanamkan nilai toleransi, empati, dan kerjasama. Pendidikan karakter diperkuat, begitu juga literasi digital agar siswa mampu mengenali hoax dan propaganda. Selain itu, sekolah perlu memperhatikan budaya inklusif di mana keragaman dihargai sebagai kekuatan bukan ancaman. Dan bagaimana peran pemerintah dalam konteks ini? Pertama, mengintegrasikan pembelajaran internasional ke dalam kurikulum. Kedua, sekolah perlu menyelenggarakan kegiatan proyek kolaboratif antara siswa dari latar belakang berbeda. Ketiga, guru harus dibekali pelatihan untuk mengelola keberagaman di kelas. Keempat, memperkuat literasi kritis dan digital agar siswa terbiasa memverifikasi informasi dan berpikir logis. Sekarang berbicara tentang generasi muda, apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk menjaga persatuan bangsa? Generasi muda harus menjadi motor persatuan. Mereka harus belajar menghargai keberagaman, bersikap kritis, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Terlibat dalam kegiatan sosial, diskusi lintas budaya, dan kolaborasi komunitas sangat penting agar mereka memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk berkonflik, tapi bagian dari identitas nasional. Dan satu lagi terakhir, apa pesan utama yang dia sampaikan terkait ancaman disintegrasi bangsa? Pesan saya sederhana, integrasi bangsa adalah tanggung jawab semua pihak. Negara, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama. Selama kita mampu menentukan sikap toleran, kritis, inklusif, ancaman disintegrasi pada dapat ditekan justru dari keberagaman. Itulah kita membangun Indonesia yang kuat dan berkelanjutan. Terima kasih banyak Lia atas penjelasannya yang sangat mendalam dan inspiratif. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bagi banyak orang. Terima kasih kembali, Salwa.